Papua mungkin adalah wilayah paling kaya di Indonesia. Hutannya luas, gunungnya menyimpan emas terbesar di dunia, lautnya penuh sumber daya, dan hari ini jutaan hektar tanahnya kembali dipersiapkan untuk proyek pangan raksasa negara. Tetapi di balik semua itu ada satu pertanyaan yang terus menghantui sejarah Papua. Kenapa tanah yang begitu kaya justru terus hidup di dalam konflik? Karena selama puluhan tahun Papua tidak hanya menjadi ruang pembangunan, ia juga menjadi ruang perebutan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, operasi militer, perpindahan penduduk besar-besaran, dan perlawanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Di Indonesia, Papua sering dibicarakan sebagai masa depan bangsa. Tetapi bagi banyak orang Papua sendiri, sejarah yang mereka alami seringkali dipenuhi kehilangan tanah, kehilangan ruang hidup, bahkan kehilangan hak untuk menentukan arah masa depan mereka sendiri. Dan dalam video ini bersama Kamar Film, kita akan menyelaminya lebih dalam dengan menelaahnya jauh sebelum Indonesia berdiri, jauh sebelum tambang-tambang dibuka, dan jauh sebelum Papua menjadi salah satu konflik paling panjang dalam sejarah modern Indonesia. Tegas saya memberi komando ini. Gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat. Gagalkan. Kibarkan bendera kita. Sebelum Indonesia berdiri sebagai negara modern, Papua telah lebih dulu memiliki dunia sosialnya sendiri. Wilayah ini dihuni oleh ratusan kelompok etnis dengan bahasa, tradisi, dan struktur sosial yang sangat beragam. Antropolog Gerard Diamond di bukunya itu Guns, Germs, and Steel bahkan menyebut Papua sebagai salah satu wilayah dengan keragaman budaya dan bahasa paling tinggi di dunia. Di pegunungan tengah, masyarakat hidup dengan sistem pertanian tradisional dan hubungan komunal yang kuat. Di pesisir, kehidupan dibangun melalui jalur perdagangan laut, pertukaran budaya, serta relasi antar suku yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hutan, sungai, rawa, dan gunung bukan hanya bagian dari landscape geografis, melainkan juga ruang hidup yang membentuk cara masyarakat Papua memahami dunia. Selama berabad-abad, kehidupan masyarakat Papua berkembang melalui struktur sosial dan kosmologi mereka sendiri, dengan hubungan antar suku yang dibangun melalui perdagangan, ritual, hingga ikatan kekerabatan. Tetapi situasi mulai berubah ketika kekuatan-kekuatan kolonial Eropa perlahan memperluas pengaruhnya ke kawasan timur Nusantara. Dan cerita ini, mari kita mulai dari sana. Pada abad ke-19, Belanda mulai memasukkan Papua Barat ke dalam wilayah administrasi Hindia Belanda. Namun berbeda dengan Jawa atau Sumatera, kontrol kolonial di Papua berjalan jauh lebih terbatas. Banyak wilayah pegunungan bahkan belum sepenuhnya dijangkau pemerintah kolonial hingga pertengahan abad ke-20. Sejarawan Richard Kauffel di bukunya yaitu Constructing Papua Nationalism menjelaskan bahwa Papua berada dalam posisi yang agak unik di dalam proyek kolonial Belanda. Di satu sisi, Belanda mengklaim Papua sebagai bagian dari Hindia Belanda, tetapi di sisi lain, mereka tidak membangun struktur kolonial yang seintens wilayah-wilayah lain di Nusantara. Kontrol administratif Belanda di Papua relatif terbatas, dan banyak wilayah pedalaman bahkan masih berada di luar jangkauan efektif pemerintah kolonial hingga pertengahan abad ke-20. Karena itu, selama bertahun-tahun, Papua cenderung berada di pinggiran perhatian kolonial Belanda. Namun keadaan mulai berubah ketika dunia memasuki periode setelah Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang kalah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, muncul perdebatan besar mengenai status Papua. Pemerintah Indonesia menganggap seluruh bekas wilayah Hindia Belanda termasuk Papua Barat sebagai bagian sah Indonesia merdeka. Tetapi Belanda memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mulai mempertahankan Papua sambil perlahan menyiapkan wilayah itu menuju entitas politik tersendiri. Dari perbedaan pandangan ini, maka pada akhir tahun 1950-an, Belanda mulai membuka pendidikan bagi elit Papua, membentuk birokrasi lokal, dan mendorong munculnya identitas politik Papua Barat. Richard Kauffel di bukunya yang telah disebutkan di awal menjelaskan bahwa pada masa ini mulai tumbuh kesadaran politik baru di kalangan elit Papua terdidik. Kesadaran itu kemudian terlihat semakin jelas ketika Belanda membentuk New Guinea Raad atau Dewan New Guinea Belanda pada tahun 1961. Dewan ini berisi perwakilan orang Papua dan diberi ruang untuk membicarakan masa depan politik wilayah mereka. Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya, simbol-simbol nasional Papua mulai diperkenalkan secara resmi. Bendera bintang kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda pada tanggal 1 Desember di tahun 1961. Lagu Hai Tanahku
aku Papua mulai digunakan dan identitas Papua Barat perlahan dibangun sebagai gagasan politik. Bagi sebagian elit Papua waktu itu, momen tersebut dipandang sebagai langkah awal menuju kemerdekaan penuh. Namun perkembangan ini segera memicu ketegangan dengan Indonesia. Presiden Soekarno melihat proyek Belanda di Papua sebagai upaya mempertahankan kolonialisme dengan bentuk baru. Dalam pandangan pemerintah Indonesia, pembentukan identitas politik Papua oleh Belanda dianggap sebagai strategi untuk memecah bekas wilayah Hindia Belanda dan menghambat proses dekolonisasi Indonesia secara utuh. Perbedaan pandangan itu kemudian berkembang menjadi konflik diplomatik terbuka antara Indonesia dan Belanda. Papua tidak lagi dipandang sekadar sebagai wilayah administratif di ujung timur Nusantara, tetapi telah berubah menjadi simbol perebutan legitimasi politik. Apakah Papua akan berdiri sebagai entitas tersendiri atau menjadi bagian dari Indonesia merdeka? Situasi semakin rumit karena konflik tersebut berlangsung di tengah perubahan besar politik global. Memasuki awal dekade 1960-an, dunia sedang berada dalam ketegangan perang dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba memperluas pengaruh politik mereka di berbagai negara yang baru merdeka, termasuk di Asia dan Afrika. Di tengah situasi itu, Soekarno mulai memposisikan Indonesia sebagai kekuatan anti-kolonial yang aktif menentang dominasi Barat di dunia ketiga. Bagi Soekarno, persoalan Papua bukan sekadar sengketa wilayah. Ia melihat keberadaan Belanda di Papua sebagai simbol bahwa revolusi Indonesia belum selesai. Pidato-pidato Soekarno pada masa itu dipenuhi semangat anti-imperialisme. Dalam banyak arsip pidatonya yang kemudian dihimpun di bawah bendera revolusi, Soekarno berkali-kali menyebut bahwa selama masih ada wilayah bekas Hindia Belanda yang belum berada di bawah Indonesia, maka perjuangan kemerdekaan belum benar-benar tuntas. Ketegangan kemudian mencapai titik penting pada tanggal 19 Desember di tahun 1961 di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat yang kemudian kita kenal sebagai Trikora. Isi Trikora meliputi menggagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda, mengibarkan merah putih di Irian Barat, dan mempersiapkan mobilisasi umum nasional. Setelah Trikora diumumkan oleh Soekarno, pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan langkah militer dalam skala yang jauh lebih serius. Untuk menjalankan operasi tersebut, dibentuklah sebuah komando khusus bernama Komando Mandala yang bertugas merancang dan mengordinasikan strategi pembebasan Irian Barat. Pimpinan komando ini adalah Mayor Jenderal Soeharto, yang pada masa itu mulai muncul sebagai salah satu figur penting di tubuh militer Indonesia. Melalui Komando Mandala inilah berbagai operasi penyusupan mulai dirancang. Indonesia kemudian meningkatkan infiltrasi militer ke Papua melalui jalur laut dan udara. Pasukan diterjunkan ke sejumlah wilayah untuk melakukan operasi gerilya, membangun jaringan logistik sekaligus memperkuat tekanan terhadap posisi Belanda di Papua. Salah satu peristiwa paling dikenal dalam periode ini adalah Pertempuran Laut Aru pada bulan Januari di tahun 1962. Dalam operasi penyusupan menuju Papua, kapal Indonesia berhadapan dengan armada Belanda. Komodor Yosudarso gugur dalam pertempuran ini dan kemudian namanya dijadikan simbol perjuangan merebut Irian Barat. Sementara itu Indonesia juga mulai memperkuat hubungan dengan Uni Soviet. Sejarawan Adrian Vickers di bukunya yaitu A History of Modern Indonesia menyebutkan bahwa Uni Soviet pada tahun-tahun ini mulai memberi bantuan militer besar kepada Indonesia, termasuk kapal perang, pesawat tempur, dan persenjataan modern. Dukungan ini membuat Indonesia berkembang menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara pada awal 1960-an. Perkembangan ini mulai mengubah cara dunia internasional memandang konflik Papua. Sengketa antara Indonesia dan Belanda kemudian tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan dekolonisasi, tetapi juga mulai dibaca dalam kerangka persaingan geopolitik perang dingin. Amerika Serikat yang melihat ini pun mulai khawatir. Washington melihat kemungkinan bahwa konflik berkepanjangan dengan Belanda dapat mendorong Soekarno semakin dekat ke blok Soviet. Kekhawatiran ini semakin besar karena pada saat yang sama, Partai Komunis Indonesia sedang tumbuh sangat kuat di tanah Indonesia. Disinilah diplomasi internasional mulai bergerak. Amerika Serikat melalui diplomat Ellsworth Bunker mendorong lahirnya jalur negosiasi antara Indonesia dan Belanda. Hasilnya adalah Perjanjian New York tahun 1962. Melalui perjanjian setuju menyerahkan Papua terlebih dahulu kepada pemerintahan sementara milik PBB yang bernama United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Jadi, sederhananya sebelum Papua resmi diserahkan kepada Indonesia, wilayah ini untuk sementara waktu dikelola oleh PBB sebagai pihak penengah. Dan setelah administrasi Papua resmi berada di bawah Indonesia pada tahun 1963, pemerintah Indonesia mulai memperkuat kontrol politik dan keamanan di wilayah tersebut. Infrastruktur pemerintah dibangun, aparat militer ditempatkan di berbagai daerah, dan aktivitas politik yang dianggap mendukung kemerdekaan Papua mulai diawasi secara ketat. Namun ada satu klausul penting dalam perjanjian ini, di mana Indonesia diwajibkan menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PAPERA di Papua sebelum akhir tahun 1969. Secara formal, PAPERA dirancang sebagai mekanisme untuk menentukan apakah rakyat Papua ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih jalan lain.
Dalam penentuan pendapat rakyat ini, PBB ikut mengawasi melalui utusan khusus mereka, dan diplomat Bolivia bernama Fernando Ortiz Sanz lah yang menjadi perwakilan PBB. Namun menjelang pelaksanaannya muncul perbedaan mendasar mengenai bagaimana referendum itu akan dilakukan. Sejumlah tokoh Papua menginginkan sistem pemungutan suara langsung dengan prinsip one man one vote atau satu orang satu suara, tetapi pemerintah Indonesia memilih menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan yang disebut sesuai dengan budaya politik Indonesia. Akhirnya, sekitar 1025 wakil dipilih untuk mewakili ratusan ribu penduduk Papua. Proses pemilihan perwakilan inilah yang kemudian menjadi sumber kontroversi besar. Sejarawan John Salford di bukunya yaitu The United Nations and Indonesia Takeover of West Papua menulis bahwa banyak laporan diplomatik dan arsip internasional menunjukkan adanya tekanan kuat terhadap peserta Papera. Sejumlah aksi mengaku mengalami intimidasi, pengawasan militer hingga ancaman kekerasan apabila memilih menolak integrasi dengan Indonesia. Laporan Fernando Ortiz Sanz sendiri sebenarnya mencatat adanya keterbatasan kebebasan politik selama proses berlangsung. Tetapi di tengah tekanan geopolitik perang dingin, PBB akhirnya tetap menerima hasil Papera. Dan pada tahun 1969, seluruh perwakilan yang mengikuti sidang Papera menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, hasil tersebut menjadi dasar sah bahwa Papua telah memilih menjadi bagian dari NKRI. Tetapi bagi banyak orang Papua, justru disinilah rasa ketidakpercayaan mulai mengakar secara mendalam. Karena bagi mereka, keputusan mengenai masa depan Papua tidak pernah benar-benar lahir dari proses yang bebas. John Salford di bukunya yang telah disebutkan di awal menemukan bahwa banyak ingatan masyarakat Papua mengenai periode akhir 1960-an dipenuhi suasana takut, tekanan militer, dan keterasingan politik. Situasi setelah Papera juga tidak langsung stabil. Di berbagai wilayah pegunungan dan pedalaman, mulai muncul kelompok-kelompok perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia. Sebagian bergerak secara sporadis, sebagian lain mulai membangun jaringan yang nantinya berkembang menjadi kelompok-kelompok perlawanan Papua. Sementara itu, negara Indonesia mulai merespon dengan memperluas pendekatan keamanan. Pada awal Orde Otoritarian Soeharto, Papua semakin ditempatkan sebagai wilayah strategis yang harus dijaga stabilitasnya. Aktivitas politik yang berkaitan dengan kemerdekaan Papua mulai dipandang sebagai ancaman terhadap integritas nasional. Pengibaran bintang kejora, diskusi politik kemerdekaan, hingga aktivitas organisasi tertentu mulai diawasi secara ketat oleh aparat keamanan. Di tengah situasi tersebut, masyarakat Papua mengalami perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekolah-sekolah mulai menggunakan kurikulum nasional Indonesia. Administrasi pemerintahan semakin terpusat, bahasa Indonesia diperluas penggunaannya. Pendatang dari luar Papua mulai berdatangan dengan jumlah lebih besar, terutama ke wilayah perkotaan dan pusat ekonomi baru. Bagi sebagian masyarakat Papua, perubahan ini dipandang sebagai proses modernisasi dan keterhubungan dengan Indonesia. Namun bagi sebagian lainnya, perubahan tersebut menghadirkan rasa kehilangan terhadap ruang politik dan identitas mereka sendiri. Pendeta dan intelektual Papua Beni Giai dalam berbagai tulisannya menjelaskan bahwa setelah Papera, banyak orang Papua mulai memandang hubungan mereka dengan Indonesia melalui pengalaman kekerasan negara, marginalisasi ekonomi, dan pengawasan militer yang intens. Karena itu konflik Papua setelah 1969 tidak pernah hanya bergerak di medan perang, ia juga hidup di dalam ingatan kolektif, di dalam cerita keluarga tentang orang yang hilang, di dalam ketakutan terhadap aparat bersenjata, dan di dalam keyakinan sebagian masyarakat Papua bahwa arah sejarah mereka ditentukan tanpa keterlibatan penuh masyarakat Papua. Dan dari titik inilah hubungan antara negara Indonesia dan sebagian masyarakat Papua mulai dipenuhi ketegangan yang terus bertahan hingga sekarang, dan semua ini baru memasuki tahap awal. Memasuki dekade 1970-an, situasi di Papua pun semakin berubah. Konflik tidak lagi hanya berkaitan dengan perdebatan politik mengenai status Papua di masa lalu, tetapi mulai berkembang menjadi pertarungan berkepanjangan antara negara dan kelompok-kelompok perlawanan Papua. Di berbagai wilayah pedalaman, terutama daerah pegunungan, muncul gerakan-gerakan bersenjata yang menolak kekuasaan Indonesia di Papua. Gerakan ini tidak lahir sebagai organisasi tunggal yang langsung terpusat, melainkan berkembang dari jaringan lokal, kelompok adat, mantan elit politik Papua, hingga komunitas yang merasa mengalami tekanan setelah perubahan politik akhir tahun 1960-an. Dari proses inilah kemudian lahir OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Bagi pemerintah Indonesia, OPM dipandang sebagai gerakan separatis yang mengancam kedaulatan negara. Namun di mata sebagian pendukungnya, OPM dianggap sebagai simbol perjuangan menentukan nasib sendiri. Perlawanan OPM juga pada awalnya dilakukan secara sederhana. Persenjataan terbatas, komunikasi antar kelompok sulit, dan banyak basis gerakan berada di wilayah pegunungan yang terpencil. Tetapi kondisi geografis Papua justru membuat perang gerilya menjadi sangat sulit dihadapi. Pegunungan tinggi, hutan lebat, dan minimnya akses transport membuat konflik di Papua berbeda
dengan wilayah lain di Indonesia. Richard Koval di bukunya Constructing Papua Nationalism menjelaskan bagaimana gerakan perlawanan Papua berkembang bukan hanya karena faktor politik nasional, tetapi juga karena pengalaman sosial masyarakat Papua yang merasa semakin terasing di tanah mereka sendiri. Sementara itu, negara mulai memperluas operasi keamanan. Pada masa Orde Otoritarian Soeharto, Papua diperlakukan sebagai wilayah rawan keamanan. Aparat militer ditempatkan dalam jumlah besar di berbagai daerah yang dianggap basis perlawanan. Operasi-operasi penumpasan dilakukan secara berkala, terutama di wilayah pegunungan tengah dan daerah perbatasan Papua Nugini. Banyak masyarakat sipil akhirnya ikut terjebak di tengah konflik. Laporan-laporan dari organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch selama bertahun-tahun mendokumentasikan berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua, mulai dari penangkapan tanpa proses hukum yang jelas, penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pembatasan kebebasan berekspresi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia selalu menyatakan bahwa operasi militer dilakukan untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari kekerasan kelompok bersenjata. Konflik kemudian berkembang menjadi lingkaran yang terus berulang. Ketika OPM melakukan penyerangan, aparat meningkatkan operasi keamanan. Ketika operasi keamanan meluas, muncul ketakutan dan kemarahan baru di sebagian masyarakat. Dari situ dukungan terhadap perlawanan kembali tumbuh di berbagai wilayah, dan perlahan Papua mulai dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat militerisasi paling tinggi di Indonesia. Namun perlawanan Papua tidak hanya bergerak lewat senjata. Di kota-kota, mahasiswa dan aktivis mulai membangun gerakan politik bawah tanah. Di gereja-gereja, para pastor dan pendeta mulai mendokumentasikan kekerasan yang dialami masyarakat adat. Sementara di luar negeri, diaspora Papua mulai membawa isu Papua ke forum internasional. Dan gereja memiliki peran yang sangat penting dalam periode ini, karena di banyak wilayah Papua, gereja bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang perlindungan sosial dan politik. Pendeta seperti Beni Giai kemudian menjadi salah satu suara penting yang membahas pengalaman traumatis masyarakat Papua akibat kekerasan negara dan konflik bersenjata. Sementara itu, di tingkat internasional, isu Papua mulai perlahan mendapat perhatian dari kelompok solidaritas HAM, aktivis anti-kolonial dan negara-negara Pasifik. Film dokumenter, laporan jurnalis independen, hingga investigasi organisasi HAM mulai memperlihatkan sisi Papua yang jarang muncul di media arus utama Indonesia. Salah satu jurnalis yang cukup sering mengangkat Papua adalah John Pilger. Dalam film dokumenternya, Pilger dan beberapa rekannya menyoroti hubungan antara operasi militer, eksploitasi sumber daya alam, dan kepentingan ekonomi internasional di Papua. Dari sinilah mulai terlihat bahwa persoalan Papua memiliki lapisan yang jauh lebih kompleks. Konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perlawanan bersenjata atau keamanan negara, tetapi juga mulai terhubung dengan perebutan tanah, sumber daya alam, dan arah pembangunan ekonomi di Papua. Dalam banyak situasi, masyarakat adat Papua justru menjadi pihak yang paling rentan terdorong ke pinggir ketika proyek-proyek besar mulai masuk ke wilayah mereka. Perubahan itu semakin terasa ketika pemerintahan Orde Otoritarian Soeharto mulai membuka Papua untuk investasi skala besar pada akhir tahun 1960-an. Di penghujung tahun ini, Soeharto tidak lagi memandang Papua sebagai wilayah yang harus diamankan secara politik, tetapi juga sebagai kawasan yang menyimpan kekayaan alam sangat besar dan dapat menjadi sumber penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Perhatian kemudian tertuju pada wilayah pegunungan di Mimika. Pegunungan Edsberg ditemukan cadangan mineral dalam jumlah yang sangat besar. Perusahaan asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan kemudian melihat Papua sebagai lokasi strategis untuk pertambangan tembaga dan emas skala dunia. Dan di tahun 1967, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya dengan Freeport. Kontrak ini sangat penting dalam sejarah ekonomi politik Indonesia, karena dalam kontrak ini, Freeport menjadi perusahaan asing besar pertama yang masuk pada era Orde Otoritarian Soeharto. Banyak peneliti melihat kesepakatan ini sebagai simbol bagaimana Indonesia mulai bergerak menuju model pembangunan yang bertumpu pada investasi internasional dan eksploitasi sumber daya alam. Namun bagi masyarakat adat di sekitar wilayah tambang, perubahan yang datang jauh lebih rumit. Suku Amungme yang hidup di kawasan pegunungan dan suku Kamoro di wilayah pesisir memiliki hubungan sosial serta spiritual yang sangat kuat dengan tanah mereka. Gunung, sungai, dan lembah dipandang sebagai bagian dari kehidupan kolektif yang diwariskan turun-menurun. Ketika aktivitas pertambangan mulai meluas, perubahan besar perlahan mulai terasa di kehidupan masyarakat adat sekitar tambang. Jalan-jalan industri dibuka menembus pegunungan. Kawasan operasi tambang terus diperluas dan ribuan pendatang dari luar Papua mulai berdatangan untuk bekerja di sektor pertambangan maupun proyek-proyek pendukungnya. Perlahan, landscape Papua berubah semakin industrial. Bersama dengan itu juga ruang hidup masyarakat adat pun ikut bergeser. Wilayah yang selama turun-menurun menjadi tempat berburu, mengambil hasil hutan, dan menjalankan kehidupan adat mulai semakin sulit diakses. Antropolog Dennis Leitz di bukunya yaitu The Politics of Power, Freeport in Soeharto's Indonesia menjelaskan bahwa banyak masyarakat adat Papua mulai merasakan kehilangan tanah, perubahan lingkungan yang drastis, dan menyempitnya wilayah tradisional yang sebelumnya menjadi bagian penting dari kehidupan mereka sehari-hari.
Di saat yang sama, aktivitas pertambangan di Papua terus berkembang dalam skala yang semakin besar. Freeport memperluas operasinya dan perlahan tumbuh menjadi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Bagi pemerintah Indonesia, keberadaan perusahaan ini dianggap sangat penting karena menghasilkan devisa dalam jumlah besar dan menempatkan Papua sebagai salah satu pusat kekayaan mineral nasional. Namun pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan industri tambang ternyata tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kesenjangan sosial mulai terlihat sangat tajam. Di satu sisi, berdiri fasilitas industri modern dengan teknologi tinggi dan investasi miliaran dolar. Di sisi lain, banyak kampung di sekitar wilayah operasi tambang masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Dan ketika ketimpangan itu bertemu dengan konflik politik yang sudah lebih dulu ada, situasi Papua menjadi semakin kompleks. Keamanan industri tambang juga menjadi perhatian besar pemerintah Orde Otoriter dan Soeharto. Wilayah-wilayah sekitar tambang dijaga ketat aparat keamanan. Kehadiran militer semakin kuat terutama karena Papua dipandang sebagai kawasan strategis sekaligus rawan konflik bersenjata. Dalam berbagai laporan investigasi, termasuk yang dibuat oleh Human Rights Watch, muncul tuduhan mengenai keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan industri ekstraktif yang seringkali berdampak pada masyarakat sipil di sekitar wilayah operasi. Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa pengamanan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi objek vital negara. Tetapi, bagi banyak masyarakat Papua, situasi itu memperkuat kesan bahwa kekayaan alam Papua lebih banyak menguntungkan negara dan korporasi dibanding masyarakat asli setempat. Pada periode inilah muncul pandangan bahwa Papua sedang mengalami apa yang oleh banyak akademisi disebut sebagai ekonomi ekstraktif. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan model pembangunan yang berfokus pada pengambilan sumber daya alam dalam skala besar seperti emas, tembaga, kayu, dan gas tanpa distribusi manfaat yang setara kepada masyarakat lokal. Akademisi seperti Dennis Slate dalam buku yang telah disebutkan di awal menjelaskan bahwa ekonomi ekstraktif sering menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi juga memicu konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi masyarakat adat. Dan pola seperti itu mulai terlihat semakin jelas di Papua pada era Orde Soeharto. Bukan hanya tambang yang berkembang, eksploitasi kayu hutan juga meningkat pesat, konsesi-konsesi besar diberikan kepada perusahaan, wilayah adat mulai dipetakan berdasarkan kepentingan industri dan proyek pembangunan nasional. Perlahan, hubungan masyarakat Papua dengan tanah mereka mulai berubah di bawah tekanan negara dan pasar. Banyak komunitas adat kehilangan akses terhadap wilayah berburu dan hutan sagu. Sungai-sungai tercemar limbah industri, sementara generasi muda Papua mulai tumbuh di tengah perubahan sosial yang sangat cepat, yakni transmigrasi. Dalam program ini, ribuan keluarga dari Jawa, Sulawesi, Bali, dan berbagai daerah lain dipindahkan ke Papua untuk membuka pemukiman dan lahan pertanian baru. Bagi pemerintah, transmigrasi dipandang sebagai bagian dari pembangunan nasional dan pemerataan penduduk. Jalan dibangun, kota-kota berkembang, dan aktivitas ekonomi tumbuh semakin cepat. Tetapi bersama dengan itu, struktur demografi Papua juga berubah secara signifikan. Di banyak kota dan pusat ekonomi, jumlah pendatang meningkat pesat. Mereka mulai mendominasi sektor perdagangan, birokrasi, dan pasar-pasar lokal. Sementara sebagian masyarakat asli Papua merasa semakin sulit bersaing di dalam sistem ekonomi baru yang berkembang pesat. Sejarawan Richard Kauffel dan antropolog Jeb Timmer menjelaskan bahwa perubahan ini melahirkan rasa kecemasan di kalangan masyarakat Papua. Banyak orang mulai merasa tersisih secara ekonomi dan sosial di tanah mereka sendiri. Persoalan tanah juga menjadi sumber ketegangan baru. Banyak wilayah adat dialihkan menjadi kawasan transmigrasi melalui pendekatan administratif negara yang seringkali berbeda dengan cara masyarakat adat memahami kepemilikan tanah. Dari sini, konflik agraria perlahan mulai muncul di berbagai daerah. Dan di momen seperti ini, di masyarakat Papua mulai muncul pertanyaan, pembangunan ini sebenarnya dibangun untuk siapa? Karena meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang sangat besar, ketimpangan sosial dan kemiskinan tetap tinggi. Situasi inilah yang kemudian mendorong lahirnya generasi baru mahasiswa, aktivis, dan intelektual Papua yang semakin kritis terhadap sejarah integrasi, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan sosial di wilayah mereka. Sejak saat itu, gerakan Papua mulai bergerak tidak hanya melalui perlawanan bersenjata, tetapi juga melalui kampus, gereja, organisasi masyarakat sipil, dan forum internasional. Mahasiswa Papua mulai membangun jaringan solidaritas di luar negeri. Organisasi-organisasi internasional mulai lebih sering menyoroti Papua. Negara-negara Pasifik seperti Vanuatu dan Kepulauan Salomon mulai membawa isu Papua ke forum regional. Salah satu organisasi yang kemudian cukup dikenal adalah United Liberation Movement for West Papua atau
ULMWP, yang berupaya menyatukan berbagai faksi gerakan Papua dalam jalur diplomasi internasional. Di dalam negeri, perkembangan teknologi komunikasi juga mengubah cara konflik Papua dilihat publik. Foto kekerasan, video penangkapan, dan laporan pelanggaran HAM mulai lebih mudah menyebar melalui internet dan media sosial. Papua yang sebelumnya relatif tertutup perlahan mulai mendapat perhatian lebih luas, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Tapi bersama dengan itu, polarisasi juga semakin tajam. Sebagian masyarakat Indonesia melihat isu Papua sebagai ancaman terhadap persatuan nasional, sementara banyak orang Papua merasa suara mereka terus dicurigai setiap kali membicarakan sejarah dan hak politik mereka sendiri. Dan di tengah situasi itulah, Papua memasuki abad ke-21 dengan luka lama yang belum benar-benar sembuh, ditambah harapan baru yang perlahan mulai kehilangan bentuknya. Ketika Joko Widodo mulai memimpin Indonesia pada tahun 2014, pendekatan negara terhadap Papua mengalami perubahan gaya yang cukup mencolok. Jika pada masa sebelumnya Papua lebih sering dibicarakan dalam kerangka keamanan dan konflik politik, maka di era Jokowi, pemerintah mulai menekankan narasi pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi. Jalan Trans Papua dipercepat, bandara-bandara diperluas, jembatan, pelabuhan, dan kawasan ekonomi baru mulai dibangun di berbagai wilayah. Jokowi sendiri beberapa kali datang langsung ke Papua, sesuatu yang cukup jarang dilakukan presiden-presiden sebelumnya dalam frekuensi tinggi. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Papua tidak lagi diposisikan semata sebagai daerah konflik, tetapi sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Namun, bersama dengan itu, negara juga semakin serius melihat Papua sebagai ruang strategis untuk proyek pangan skala besar. Perhatian utama kemudian mengarah ke Merauke, wilayah di Papua bagian selatan yang memiliki hamparan lahan luas dan dianggap potensial untuk pertanian industri. Sebenarnya, gagasan besar mengenai Merauke sudah mulai dijalankan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Pemerintah meluncurkan proyek bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE. Proyek ini dirancang sebagai kawasan pangan dan energi terpadu berskala raksasa dengan target pengembangan yang dalam berbagai dokumen pemerintah mencapai lebih dari 1 juta hektar lahan. Melalui proyek tersebut, Merauke diproyeksikan menjadi pusat produksi padi, jagung, tebu, sawit, hingga bioenergi untuk menopang kebutuhan pangan nasional. Dalam narasi resmi negara, MIFEE dipresentasikan sebagai jawaban atas ancaman krisis pangan global, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan Indonesia untuk membuka kawasan produksi baru dalam skala yang besar. Tapi sejak awal, proyek ini memunculkan kritik yang sangat besar dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, hingga peneliti agraria. Karena sebagian besar wilayah yang masuk ke dalam konsesi food estate berada di tanah adat masyarakat Papua, terutama komunitas Marin. Hutan-hutan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat mulai dibuka untuk perkebunan dan industri skala besar. Jalan-jalan produksi masuk ke kawasan yang sebelumnya masih dipenuhi hutan primer dan rawa tropis. Penelitian Oliver Pay dan Longgena Ginting bahkan menyebut MIFEE sebagai salah satu proyek alih fungsi lahan terbesar di Asia Tenggara yang berpotensi memicu konflik agraria dan kerusakan ekologis dalam skala yang luas. Bagi banyak masyarakat adat Papua, persoalannya tidak hanya soal pembangunan ekonomi, karena tanah di Papua tidak dipahami sekadar sebagai aset produksi. Di dalam hutan terdapat dusun sagu, jalur berburu, tempat ritual, makam leluhur, dan sejarah komunitas yang diwariskan turun-menurun. Namun pola pembangunan negara seringkali memperlakukan Papua sebagai frontier pembangunan, wilayah luas yang dianggap tanah kosong dan siap diubah menjadi kawasan produksi nasional. Kekhawatiran terhadap dampak ekologis pun semakin besar. Organisasi lingkungan seperti WALHI memperingatkan bahwa pembukaan hutan besar-besaran di Merauke dapat merusak ekosistem rawa dan hutan tropis Papua yang selama ini menjadi salah satu kawasan hutan penting tersisa di Asia Pasifik. Meski proyek MIFEE dimulai sejak era SBY, pendekatan food estate kembali diperluas pada masa Jokowi. Pemerintahan pencitraan Jokowi melanjutkan pembangunan infrastruktur besar-besaran di Papua sekaligus membuka kemungkinan ekspansi proyek pangan dalam skala yang lebih luas lagi. Di saat yang sama, situasi politik Papua sendiri belum benar-benar stabil. Bentrokan bersenjata masih terjadi di berbagai wilayah, pengungsian warga sipil terus muncul di daerah konflik, ketegangan antara aparat keamanan dan OPM juga belum sepenuhnya berhenti. Akibatnya, Papua pada masa ini seperti hidup di dalam dua realitas sekaligus. Di satu sisi negara membangun jalan raya, kawasan industri, dan proyek pangan raksasa. Di sisi yang lain, sebagian masyarakat Papua masih hidup di tengah trauma konflik, kehilangan tanah, dan rasa tidak percaya terhadap negara. Situasi inilah yang kemudian melahirkan kekhawatiran baru di kalangan masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan peneliti agraria. Banyak pihak mulai melihat bahwa proyek pembangunan di Papua belum menunjukkan tanda akan melambat. Sebaliknya, arah kebijakan negara justru tampak bergerak menuju ekspansi yang lebih besar lagi, terutama di sektor pangan dan pembukaan lahan. Kekhawatiran itu semakin kuat ketika Prabowo Subianto mulai mengambil alih pemerintahan Indonesia, sebab arah kebijakan pangan nasional
tampak tetap bergerak pada gagasan yang sama, memperluas produksi pangan melalui pembukaan lahan dalam skala industri besar. Papua Selatan pun kembali ditempatkan sebagai salah satu wilayah utama dalam proyek tersebut. Situasi ini turut didokumentasikan oleh Watchdog dalam film dokumenternya yaitu Pesta Babi, yang memperlihatkan bagaimana ekspansi proyek pangan terus bergerak ke wilayah Merauke dan sekitarnya. Bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai masa depan hutan, tanah adat, dan kehidupan masyarakat lokal, melalui berbagai rencana strategis pemerintah, Merauke dan wilayah sekitarnya diproyeksikan menjadi kawasan utama pengembangan sawah, perkebunan tebu, hingga industri bioenergi. Target pembukaan lahan yang dibicarakan bahkan mencapai 2,5 juta hektar, yang menjadikannya salah satu proyek agraria terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Dalam pidato dan berbagai pernyataan resminya, Prabowo menekankan bahwa proyek tersebut diperlukan untuk memperkuat swasembada pangan nasional di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan ketidakstabilan rantai pasok dunia. Negara ingin memastikan Indonesia memiliki cadangan pangan yang cukup untuk masa depan, tetapi di Papua, proyek ini kembali memunculkan pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar selesai. Siapa yang akan memperoleh manfaat terbesar dari pembangunan tersebut? Dan siapa yang harus menanggung dampaknya? Karena perluasan proyek pangan skala besar berarti pembukaan hutan baru dalam jumlah yang sangat luas. Di banyak wilayah kawasan yang diproyeksikan untuk pertanian industri masih merupakan bagian dari wilayah adat masyarakat Papua. Organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat sipil mulai memperingatkan kemungkinan terjadinya percepatan deforestasi di Papua Selatan. Dan di Laksono, narator sekaligus sutradara dalam film Pesta Babi, dalam berbagai wawancaranya di podcast menilai bahwa proyek berskala raksasa seperti ini berpotensi mengubah ekosistem Papua secara permanen, terutama kawasan rawa dan hutan tropis yang selama ini relatif masih terjaga. Laporan berbagai organisasi masyarakat sipil juga menunjukkan kekhawatiran mengenai proses pelepasan tanah adat yang dinilai tidak selalu melibatkan persetujuan bebas dan penuh dari masyarakat lokal. Di banyak komunitas Papua, hubungan terhadap tanah tidak dibangun melalui konsep kepemilikan individual seperti dalam sistem agraria modern. Karena itu, ketika negara atau perusahaan datang membawa izin konsesi dan dokumen administratif, sering muncul benturan cara pandang mengenai siapa sebenarnya yang memiliki hak untuk menentukan penggunaan wilayah tersebut. Selain persoalan ekologis dan agraria, muncul pula kekhawatiran mengenai perubahan sosial dalam jangka panjang. Proyek pangan skala besar biasanya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, infrastruktur baru, dan masuknya investasi industri ke suatu wilayah. Banyak masyarakat Papua khawatir situasi ini akan kembali mempercepat perubahan demografi yang selama beberapa dekade terakhir sudah memunculkan rasa keterasingan di berbagai daerah. Kecemasan tersebut semakin kuat karena sejarah pembangunan di Papua sering meninggalkan pengalaman bahwa masyarakat adat berada di posisi paling rentan ketika gelombang investasi besar masuk ke wilayah mereka. Dan situasi itu berjalan bersamaan dengan pendekatan keamanan yang sampai hari ini masih sangat kuat di Papua. Konflik bersenjata di beberapa wilayah pedalaman terus terjadi. Aparat keamanan tetap diperkuat di daerah-daerah yang dianggap rawan. Peneliti Made Supriyatma dan Fahri Salam bahkan dalam tulisannya di Project Multatuli mencatat bahwa konsentrasi aparat keamanan di Papua jauh lebih tinggi dibanding banyak wilayah lain di Indonesia. Dalam risetnya mengenai TNI dan Polri di Papua, Supriyatma menyebut bahwa di Papua terdapat sekitar 1 aparat keamanan untuk setiap kurang dari 100 warga. Sementara secara nasional rasionya sekitar 1 aparat untuk hampir 300 warga. Angka tersebut menunjukkan bagaimana Papua selama bertahun-tahun tidak hanya diposisikan sebagai wilayah pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai kawasan dengan pendekatan keamanan yang sangat intens. Akibatnya ketika proyek-proyek besar seperti perkebunan, pertambangan, atau food estate masuk ke Papua, banyak masyarakat adat melihatnya bukan sekadar sebagai pembangunan biasa, melainkan sebagai bagian dari perubahan besar yang selalu datang bersama dengan kontrol negara dan kehadiran aparat bersenjata. Di sisi lain, kelompok bersenjata Papua juga masih melakukan serangan terhadap aparat maupun proyek-proyek yang dianggap mewakili kepentingan negara. Akibatnya pembangunan ekonomi dan situasi keamanan terus berjalan berdampingan. Di satu wilayah, alat berat membuka lahan baru untuk proyek nasional. Di wilayah lain, warga sipil mengungsi akibat konflik bersenjata. Dan di tengah situasi itu, masyarakat Papua kembali menghadapi perubahan besar yang datang dengan sangat cepat. Media internasional dan organisasi lingkungan global mulai memberi perhatian lebih besar terhadap Papua dalam konteks krisis iklim dunia. Karena Papua saat ini merupakan salah satu kawasan hutan tropis terbesar yang masih tersisa di Asia Pasifik. Banyak peneliti lingkungan memandang hutan Papua sebagai wilayah penting dalam menjaga keseimbangan ekologi global. Itulah sebabnya proyek pembukaan lahan besar-besaran di Papua tidak lagi dipandang hanya sebagai isu domestik Indonesia. Ia mulai dilihat sebagai bagian dari persoalan global mengenai deforestasi, masyarakat adat, dan masa depan lingkungan dunia. Tetapi di tingkat lokal, masyarakat Papua menghadapi persoalan yang jauh lebih konkret. Mereka melihat perubahan berlangsung langsung di depan mata. Hutan dibuka, jalan industri masuk, perusahaan berdatangan, dan ruang hidup komunitas pelan bergeser. Bagi sebagian orang Papua, situasi ini memunculkan perasaan bahwa sejarah terus bergerak dalam pola yang sama.
Negara datang membawa bahasa bangunan, perusahaan datang membawa investasi, lalu masyarakat adat kembali diminta beradaptasi terhadap perubahan yang tidak sepenuhnya mereka tentukan sendiri. Dan karena itulah ketegangan di Papua hari ini tidak hanya berkaitan dengan konflik politik atau keamanan semata, ia juga berkaitan dengan benturan dua cara memandang masa depan. Di satu sisi, ada negara yang melihat Papua sebagai ruang modernisasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan nasional. Sementara di sisi lain ada masyarakat yang menganggap gunung sebagai ibu, sungai sebagai sejarah, dan hutan sebagai bagian dari tubuh mereka sendiri. Dan selama cara pandang masyarakat adat terus diabaikan, maka konflik Papua mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Ketika tanah kami direbut, maka akan menjadi suatu pengkhianatan ketika kami diam saja. Hanya ada satu kata, lawan, hidup masyarakat adat, hidup kelompok yang berlawan.